Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mor12 Channel. Di kesempatan pagi ini ada motor PCX dengan keluhan sok depan agak sedikit keras ya. Jadi ya kalau menurut saya sih kurang empuk gitu teman-teman. Tapi wajar kalau motor keluar dari dealer, motor baru keluar dari dealer rata-rata konsumen itu merasakan sok depannya agak sedikit keras ya. Nah juga motor ini dulu waktu saya beli juga shock breaker depannya itu lumayan keras, tapi saya pakai aja lah, kan motor masih baru ya bro. Nah terus setelah sekitar sekarang hampir 2 tahun ya, ini shock depannya emang terasa lebih keras dari yang sebelumnya kayak gitu. Nah makanya hari ini tak bikin tutorial bagaimana cara bikin empuk si shock breaker motor PCX ini. Jadi sebelum dibongkar itu ada teknik-teknik tertentu teman-teman yang harus kalian pahami ya. Pertama ini kalian harus melihat sebelum dibongkar nih ya. Nah di sini nih, di sininya ini center ya, roda sama shock breaker ini center. Nah terus baut yang ini dikendorin dulu pakai kunci shock 19 dan ditahan dengan kunci 14 di samping sebelah kiri. Oke, ini sudah kendor ya murnya, dan juga kalian perhatikan di sini nih antara bos roda sama shock breaker ya. Ini enggak ada celah di sini nih, enggak ada celah. Terus yang sebelah sininya kelihatan enggak di sini? Ya pokoknya di sini ini rapat, enggak ada celah. Berarti dalam kata lain untuk shock breaker depannya ini dia masih center ya. Untuk kinerja dari tabung shock sama shock breaker itu dia harus lurus. Kalau misalkan katakanlah ini menceng ke arah kanan terus dipaksa pakai mur ya kan, di sini ada celah dipaksain masuk ke dalam, itu pasti nanti di dalamnya bakalan keras ya, karena ada gesekan antara as dan juga tabung shock breakernya kayak gitu. Dan sebelum kita bongkar-bongkar ya, kita harus pastikan nih. Jadi di sana tuh dikasih tanda teman-teman pakai spidol snowman permanen marker ya. Tuh kelihatan dikasih tanda. Terus juga yang di sebelah kiri. Kalau dari motor ini di sebelah kanan, tapi kalau dari kamera ini yang di sebelah kiri ya, kayak gitu. Nah kenapa harus dikasih tanda ini? Biar nanti kalau kita masang sesuai dengan tanda, kita mencoba menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kita tidak tahu juga yang namanya shock breaker itu, terkadang asnya ada yang bengkong, baik bengkong ke depan, belakang, kanan, kiri. Nah minimal kalau kita kasih tanda berarti walaupun nanti kita membongkar-bongkar, kita memasangnya itu sesuai dengan ketika motor datang kayak gitu teman-teman. Itu yang saya maksud. Oke, yang pertama kita bongkar untuk baut bintang ini menggunakan kunci shock bintang T40. Lalu baut bracket kaliper ini pakai kunci T10.
Oke, untuk melepas tutup penguncinya ini aku pakai tracker ya, tracker pembuka klip. Ini saya beli ini saya buat sendiri teman-teman, dari barang-barang bekas ya. Oke, seperti ini. Kita kencangkan dulu nih baut ininya, dan selanjutnya putar baut yang panjang, dan kita langsung congkel untuk pengunci tutupnya nih, kayak gini. Nah, ini udah lepas ya, tinggal kita kendorin trackernya. Oke, terus kita ketokin kayak gini. Nah, ini tutupnya lepas. Terus tinggal kita buang untuk minyaknya teman-teman. Tuh, warnanya pada hitam tuh. Oke, ini ada kayak semacam pen ya. Terus ini ada ring, dan juga selanjutnya ini ada pir ya. Pir dengan kerenggangan yang berada di atas dan rapat berada di bagian bawah, kayak gitu. Nanti masangnya jangan sampai kebalik. Oke, kita tuntaskan sampai benar-benar minyak bekasnya ini dia terbuang secara sempurna. Oke teman-teman, ini shockbreakernya sudah saya bongkar semua ya. Ini sudah saya tiriskan untuk minyak shockbreaker yang lama atau bekasnya, dan sekarang tinggal kita setting ulang nih. Nah, sebelumnya kalian tak kasih tahu bahwasanya kalau untuk ukuran minyak shockbreaker dari motor CPZ ini dia berada di sekitar 116 mili ya, 116 mili. Nah, oke teman-teman, ini sekarang kita waktunya setting minyak shockbreakernya ya. Dan teman-teman sudah tahu bahwasanya untuk takaran oli shockbreaker motor PCX itu di 116 mili. Nah, caranya gini. Kalau 116 mili itu takaran dari tabel ya, umum yang biasanya dealer gunakan ya. Nah, karena kita pingin motor ini terasa lebih empuk lagi, jadi kita nggak akan memberi 116 mili, akan tetapi kita kasih dulu 116 dikurangi 20 kayak gitu. Berarti kita kasih sekitar 95 dulu teman-teman. Oke, kita tuang di sini 95. Oke, ini di 95. Kalau di tempat yang datar ini pas 95 ya. 95. Oke, kita tuangkan ke dalam sini. Oke, di 95 kita coba kayak gini, ditarik terus kita masukin ke dalam kayak gini. Oke, nah di 95 coba kita tarik masukkan, biar si minyak shockbreakernya ini dia meresap di dalam dengan sempurna ya. Kita tarik lumayan cukup kencang nih, seperti ini.
kalian dengar ada suara kayak cekok kayak gitu. Ada suara cekok. Nah, ada suara cekok. Oke. Nah, kalau ada suara cekok kayak gitu, berarti ini minyak shocknya masih kurang kayak gitu. Kita tambah sekitar 10 mili ya, tadi 95, terus tambah 10 mili. Nah, 95 ditambah 10 mili berarti 105 mili. Di 105 mili ini kalau kita tarik secara cepat ya, itu nggak bunyi cekok, berarti ini settingannya sudah yang paling terempuk teman-teman. Oke, perakitan ini pir yang lebih sempit ya, itu di bagian bawah kayak gini. Terus jangan lupa nih, ini ring dipasang ya, ringnya dipasang kayak gini. Kalau ring udah dipasang, tinggal ini pen dimasukkan seperti ini, terus tinggal kita pasang trackernya seperti ini teman-teman, perhatikan. Pasang tutup, tinggal kita dorong tutupnya ke bawah pakai tracker seperti ini. Dan lanjut kita pasang penguncinya seperti ini teman-teman. Ini udah, tinggal kita lepas seperti ini. Nah, ini shock breakernya settingannya sudah jadi, dan ini saya pastikan ini empuk. Berarti untuk motor PCX ini settingannya berada di 105 mili teman-teman. Ini yang paling terempuk nih, settingan paling terempuk di 105 mili ya. Patokannya jadi kayak tadi, 116 dikurangi 20 atau 30 mili, dan terus kalian tambahkan sekitar 10 mili kayak gitu kan, sampai benar-benar ini kalau ditarik ke atas, masukin lagi, tarik, itu suara cekoknya hilang. Nah, itu sebagai patokan atau acuannya kayak gitu. Dan sekarang coba kita cek ya teman-teman ya, kita tekan ke bawah ya, nanti akan masuk di kisaran berapa. Nah, coba kalian perhatikan di sini, ini saya tekan ke bawah ya, saya tekan ke bawah, dia posisinya berada di sini, ini paling mentok ya. Nah, kalau di sini ini ada garis, ini batasan ketika nanti dipasang. Jadi kalau kita perhatikan jarak dari sini sampai sini ya, itu dia berada di kisaran, misalkan katakanlah ini setengah 50, berarti ini berada di kisaran 60, atau dia bisa nekan sampai 60 sampai 65 ya. Berarti ini bisa dikatakan bahwa si shock breaker ini empuk. Tapi kalau ditekan dia hanya setengah kan, misalkan nih panjangnya segini, terus ketika ditekan dia hanya mampu berada di setengah sini ya, masuknya itu setengah ya. Nah, ini biasanya tipikal shock breaker yang
keras rasanya kayak gitu. Tapi kalau dia masuknya sampai 65% sampai 75%, itu berarti shock breakernya empuk. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita rakit ke motornya lagi teman-teman. Nah, ketika kalian memasang shock breaker nih ya, nah yang harus kalian perhatikan adalah ini nih, pasang as itu harus benar-benar lurus antara kiri sama kanan. Jadi kalau kita masukkan asnya tuh enak. Nah kayak gini, berarti imbang antara kanan sama kiri ya. Ini harus wajib kayak gitu.